Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Rahayu SPD dengan nomor peserta 20169948072 akan melakukan pembelajaran mengenai materi mengentri saldo awal piutang dan saldo awal utang pada perusahaan jasa kelas 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa bersama. Silakan untuk ketua kelas menyiapkan. Siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, semoga untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar ya. Masih semangat? Masih. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah sudah sarapan. Untuk pagi hari ini kita nanti akan belajar tentang mayop ya, masih meneruskan di pertemuan sebelumnya. Sebelumnya Ibu ingin memberikan sepatah dua patah kata ya. Di sini di layar sudah ada muncul kalimat ya, kalian bisa membacanya bersama-sama. Ini bahasa Inggris, tapi kalian kira-kira sudah paham belum maknanya apa? Mistakes are proof that you are trying. Mistakes itu kesalahan, proof itu bukti, that you are trying, bahwa kamu sedang mencoba ya. Ketika kalian ini prakteknya menggunakan komputer, teknisnya kalian kan biasanya takut ya, mau mencoba, takut salah, nanti diulang dari awal, apalagi kalau komputernya tiba-tiba mati, nah itu udah panik. Jadi kalian lebih baik menunggu untuk instruksi, dicoba klik A, klik B gitu ya. Tapi kalian takut untuk memulai mencoba untuk melakukan langkah-langkahnya terlebih dahulu. Sebenarnya tidak apa-apa, tidak harus menunggu dari gurunya yang harus menyuruh ini, menyuruh itu. Tetapi kalian bisa inisiatif, kalian bisa mencari tahu terlebih dahulu. Jangan takut salah, karena kesalahan itu bukti kalau kamu sedang mencoba. Ketika kalian tidak punya kesalahan, kalian itu nggak ngapa-ngapain. Jadi kalian malah tidak tahu apa-apa dan tidak menghasilkan apa-apa. Ya, jadi ketika kalian masih sedang belajar, itu nggak apa-apa salah, karena kita masih belajar. Kalau kita sudah merasa benar, buat apa kita belajar? Jadi ketika kalian mau mencoba menggunakan alat komputer, mau mencoba aplikasinya, ya itu nggak apa-apa kalau kalian salah. Apa yang benar bisa dimarah. Nah, ini apa lagi maksudnya? It's okay to make mistake, but it's not okay to keep repeating the same ones. Kamu membuat kesalahan itu nggak apa-apa. Ya karena kalian masih dalam tahap belajar, nggak apa-apa kalian salah. Tetapi yang menjadi masalah gimana? Kalian mengulangi kesalahan yang sama. Kalau kalian mengulangi kesalahan yang sama, kalian itu belum belajar. Ya, jadi kenapa kalian dianggap belajar? Kalian itu tadinya nggak tahu, kalian tadinya salah, tapi ketika kalian sudah tahu, kalian tidak boleh mengulangi kesalahan tersebut. Seperti itu, paham ya? Kenapa kalian belajar dan kalian bisa tahu? Karena kalian sebelumnya itu nggak tahu, salah itu pun nggak apa-apa. Jadi nanti ketika kalian praktik, kalian jangan takut untuk mencoba, kalian jangan takut untuk salah, karena di situ prosesnya kalian jadi tahu mana yang benar, kayak gitu ya. Sudah paham semuanya? Nanti jangan takut. Siapa yang masih ingat untuk materi sebelumnya? Siapa? Nah, silakan Mbak. Materi sebelumnya yaitu mengentri kartu piutang, kartu utang, dan kartu item jasa. Nah, untuk materi sebelumnya itu ya benar sekali Mbak Anissa tentang kartu utang, kartu piutang, dan kartu item jasa. Kalian semua sudah praktik? Sudah bisa semuanya? Ya. Nah, kartu utang, kartu piutang, kartu item jasa dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Kalian dulu di kelas 10 itu kan belajar akuntansi
masih baru dasarnya ya, baru manual, nulis di buku, jurnal sudah kenal? Sudah. Nah, ketika kalian naik ke kelas 11, di sini sudah diperkenalkan dengan komputer ya Mayo. Kelebihannya apa ketika kalian menggunakan komputer dibandingkan manual? Lebih cepat, lebih mudah, lebih praktis ya. Jadi ketika kalian bekerja nanti, misalkan menjadi seorang akuntan, itu nanti diberi tugas dari atasan, kalian lebih milih mengerjakan menggunakan manual atau komputer. Ketika waktunya dibatasi menggunakan komputer. Jadi di situ ya kelebihannya kita menggunakan program aplikasi Mayo. Nah, hari ini kita sudah melihat tentang medianya, mengentry saldo awal piutang dan saldo awal utang. Handout-nya silakan dibaca lagi ya. Handout-nya itu muncul langkah-langkahnya bagaimana di situ. Nah, di sini sebelum masuk ke materi ada KD dan IPK. Yang pertama menganalisis saldo kartu piutang, kartu utang, dan kartu item perlengkapan pada perusahaan jasa. Untuk IPK-nya yang pertama menganalisis langkah-langkah mengentri saldo awal piutang, dan yang kedua menganalisis langkah-langkah mengentri saldo awal utang. Jadi ada dua langkah yang nanti akan kalian pelajari ya. Untuk keterampilannya juga ada dua. Selain kalian tahu cara-caranya, kalian juga nanti bisa praktik di komputer, yaitu dengan memasukkan saldo awal piutang dan perusahaan jasa yang sudah ada di LKPD nanti ya praktik. Kemudian perlengkapannya sudah ada, handout ya. LKPD sudah. Terus komputer dan smartphone. Komputernya sudah ada, smartphone itu nanti digunakan untuk penilaian. Jadi nanti terakhir penilaiannya menggunakan Google Form ya. Jadi kalian bisa mengklik linknya, kemudian mengerjakan, terus submit, nilainya nanti akan keluar seperti itu. Jadi ada smartphone-nya. Lanjut untuk kegiatannya. Nah, yang pertama mengamati. Nanti mengamati materi yang ada di PowerPoint, mengamati video yang akan ditampilkan, terus berdiskusi. Ketika ada materi yang kurang paham, silakan bertanya. Boleh bertanya ke teman, boleh bertanya ke Bu Santi. Kemudian mengerjakan LKPD. LKPD-nya ada dua. Yang pertama kalian menuliskan langkah-langkahnya, kemudian yang kedua kalian praktik di komputer. Terus menyampaikan hasilnya. Nah, terakhir nanti ada menyampaikan hasil. Siapa yang bisa menyampaikan hasil tentang jawaban yang ada di LKPD, nanti angkat tangan langsung. Kemudian terakhir penilaian. Penilaiannya nanti ada penilaian evaluasi pengetahuan, ada penilaian diri, dan ada penilaian teman sejawat. Ada juga penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ini diamati dari sejak kalian mulai masuk ke kelas sampai nanti kalian keluar kelas. Jadi ada sikap yang ibu nilai, ada sikap aktif, kerjasama, terus sopan santun, itu masuk nanti di penilaian ya. Lanjut untuk tujuannya. Hari ini ketika kita sudah selesai pembelajarannya, keluar dari lab, itu kalian dapat apa hari ini? Yang pertama kalian nanti bisa mengentri saldo awal piutang dan saldo awal utang ya. Kalian juga tahu nanti cara-caranya bagaimana. Tuh, nanti ketika kalian sudah selesai kalian dapat mengentri saldo awal piutang dan utang. Nah, materi yang pertama mulai ke cara mengentri saldo awal piutang. Ini caranya klik menu setup, terus klik balance, pilih customer balance, klik Excel ya, sambil disimak di handout, terus isi data customer dan saldo awal, kemudian klik report. Tampilannya nanti akan muncul seperti ini. Nah, yang pertama, ini yang kedua, klik Excel-nya ada di bawah. Terus, nah, ini yang terakhir tinggal diisi faktur, tanggal, keterangan, kemudian jumlah dan rekod. Inilah belakangnya. Dan yang kedua, cara mengintip saldo awal utang. Klik menu sama ya, setup. Bedanya di mana kira-kira? Pilihnya supplier. Tadi apa? Customer.
di Excel. Betul, perbedaannya di situ. Kemudian isi dan saldo awal. Terakhir klik record. Ini tampilannya sama. Seperti itu di supplier ya, customer di atas, ini di bawah. Terus kliknya add purchase ini di bawah. Tampilan yang sama, terakhir klik record. Itu tampilkan video. Kelas 11 dengan materi entry saldo awal piutang dan saldo awal utang pada program Mayor. Bagaimana langkah-langkah entry saldo awal piutang? Menu yang pertama, kita klik setup, kemudian pilih balance, kemudian klik customer balance, sehingga muncul daftar customer atau pelanggan. Pilih salah satu nama customer, kemudian klik add cell, sehingga akan muncul kolom yang diisi dengan saldo awal. Klik nomor faktur pada kolom invoice. Kemudian klik tanggal pada menu date. Setelah itu beri keterangan saldo awal pada menu memo. Yang terakhir, kita masukkan saldo awal pada kolom total including tax. Setelah terisi semua, klik record. Maka saldo awal piutang sudah terentry dengan benar pada kartu piutang. Dan bagaimana langkah-langkah mengentry saldo awal piutang? Yang pertama yang kita gunakan adalah setup, kemudian pilih balance. Setelah itu klik supplier balance, sehingga akan muncul data supplier. Pilih salah satu nama supplier, kemudian klik add purchase, sehingga akan muncul kolom yang akan diisi dengan data saldo awal. Klik nama faktur, isi tanggal pada kolom date, kemudian tulis keterangan saldo awal pada kolom memo. Yang terakhir, masukkan saldo awal pada kolom total including tax. Setelah terisi semua, kita klik record. Maka saldo awal utang sudah terentry dengan benar pada kartu utang. Demikian penjelasan tentang langkah-langkah mengentry saldo awal piutang dan saldo awal utang pada program Mayor. Selamat. Tadi sudah disampaikan ya tentang videonya, jelas? Silakan yang ingin bertanya tentang materi ataupun langkah-langkahnya yang masih belum paham ya, boleh disampaikan di sini atau boleh bertanya kepada teman. Silakan yang ingin bertanya. Apakah semua nama customer dan supplier yang sudah dibuat harus diisi saldo awal piutang atau utang? Pertanyaannya Mas David itu tentang data customer atau supplier yang memang sudah dibuat itu kan ada banyak ya. Nah itu semuanya harus dibuatkan saldo awal atau tidak? Kira-kira bagaimana? Ada yang mau membantu menjawab? Ya, Mbak Cindy. Tidak harus, tetapi menyesuaikan data akhir bulan apakah customer atau supplier tersebut sesuai memiliki piutang atau utang atau tidak. Baik sekali jawabannya dari Mbak Cindy. Tadi jawabannya itu tidak semuanya. Tidak semuanya harus dimasukkan saldo awal, tetapi sesuai dengan keterangan di akhir bulan tersebut untuk customer atau suppliernya ada utang atau piutang atau tidak. Jadi tidak semuanya harus diisi, tetapi sesuai dengan kenyataan apa masih punya utang atau tidak ya. Jadi tidak semuanya. Sekarang ada yang mau bertanya lagi? Ya, Mbak Sri. Apakah jumlah saldo piutang atau utang yang kita masukkan harus sama jumlahnya dengan saldo pada akun di neraca saldo? Oke, pertanyaannya bagus sekali Mbak Sri tentang jumlah saldonya yang akan kita input nanti itu sesuai dengan data saldo neraca yang dulu kita pernah input itu kan saldo neraca akun yang awal itu kalian pernah belajar ya? Itu balance, sudah balance semua? Sudah. Nah di situ itu ada keterangan piutang berapa juta, utang juga ada berapa. Nah itu disesuaikan nggak dengan si
saldo awal nanti. Kira-kira sama atau tidak? Siapa yang mau membantu menjawab? Ya, Mbak Resti. Harus sama Bu, karena kartu piutang atau utang merupakan rincian total saldo awal akun piutang atau utang yang ada di neraca saldo awal. Terima kasih Mbak Resti, jawabannya bagus sekali ya. Jadi memang jumlahnya itu sama. Karena apa? Karena uang yang kalian input dulu tentang piutang dan utang yang ada di neraca saldo itu dirinci lagi nanti di kartu piutang dan kartu utang. Jadi nanti nominalnya bermacam-macam tapi jumlahnya sama seperti itu ya. Jadi nanti ada sinkronisasi. Tuh. Baik, ada pertanyaan lain? Sudah paham semua? Sudah jelas? Ya, sudah berani mencoba untuk praktik? Sudah terbagi ya, itu LKPD-nya. LKPD-nya sudah ada di komputer kalian masing-masing. Silakan dibaca. Nah, LKPD-nya itu ada 2. Yang pertama, lembar kerja 1 itu tugasnya kalian mengisi langkah-langkah atau prosedur untuk mengentri saldo awal kartu piutang dan kartu utang. Kalau ini sudah selesai, tugasnya apa lagi? Yaitu praktik ya. Jadi praktik menggunakan komputer masing-masing menginput semua daftar customer dan supplier yang ada saldo awalnya. Ya, jadi sesuai dengan data yang ada di sini, kalian silakan untuk menginput di komputer masing-masing. Paham? Ya. Apabila nanti ada kesulitan, silakan angkat tangan. Ya, silakan kalian mulai mencoba. Ibu beri waktu 20 menit ya. Nanti kalau sudah selesai kita tampilkan bersama-sama dan kita sampaikan jawabannya. Sudah selesai semua? Sudah. Sulit apa mudah? Mudah. Alhamdulillah, berarti ini sudah pinter-pinter ya. Baik, untuk lembar kerja pertama itu ada 2 soal. Siapa yang akan menyampaikan soal pertama? Ya. Jika perintahnya mengentri saldo awal piutang, maka prosedurnya yang pertama, klik menu setup, lalu klik balance. Yang kedua, pilih customer balance, lalu klik add cell. Yang ketiga, isi data customer dan saldo awal. Yang terakhir, klik record. Beri tepuk tangan dulu Mbak Resti. Ya, terima kasih Mbak Resti. Jadi tadi langkah-langkahnya tool ya. Klik menu setup, balance, terus customer balance, terus pilih nama customer, kemudian pilih Excel dan isikan data. Terakhir klik record. Tuh. Soal yang kedua, siapa yang mau menjawab? Ya, Mas Gus. Langkah-langkah mengentri saldo awal utang. Pertama, klik menu setup, klik balance, pilih supplier balance, klik add forecast, isi data supplier dan data awal, klik record. Ya, beri tepuk tangan Mas. Jawabannya sama ya, betul. Jadi ketika mengisi saldo utang itu yang diklik
Tadi bedanya dengan saldo piutang apa? Supplier balance. Kemudian klik nama suppliernya dan klik add forecast. Baru diisi, terakhir klik record. Betul semuanya. Ini semuanya berarti sudah bisa ya? Sekarang tinggal penilaian ya. Silakan kalian buka smartphone-nya, nanti Ibu share linknya di situ. Jadi ada penilaian evaluasi pengetahuan, terus ada penilaian diri dan penilaian teman sejawat. Nah, silakan untuk membuka. Jadi ada dua yang perlu kalian klik nanti, ada evaluasi pilihan ganda dan yang kedua tentang penilaian diri. Semua bisa mengakses? Bisa. Ada kuota? Ada ya? Ya, kalau tidak ada pakai wifi sekolah. Lab Semeso 2, passwordnya Semeso Jaya, kecil semua digabung. Ya, yang sudah silakan. Kalian sudah mengerjakan semuanya selesai? Sudah disubmit ya? Pastikan disubmit dan skornya sudah terlihat. Siapa yang mendapatkan nilai 100? Angkat tangan. Ya, banyak ya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kalian sudah teruji ya, jadi sudah tahu nanti hasilnya bagaimana. Oke. Nah, sekarang setelah kita belajar ya pada pagi hari ini, kita sudah belajar banyak. Kalian sudah mencoba menginput juga di komputer masing-masing. Bagaimana perasaannya? Senang. Oke, sekarang kesimpulannya yang kita pelajari hari ini, siapa yang ingin menyampaikan? Saya, Bu. Jadi kesimpulan materi hari ini adalah kita mempelajari langkah-langkah mengentri saldo awal piutang dan saldo awal utang. Kesan saya hari ini, saya merasa bahagia dan merasa semangat karena saya sudah bisa mempelajari mengentri saldo awal piutang dan saldo awal utang. Nah, tadi kesimpulannya ya, untuk dua item yang sudah kita praktikkan yaitu tentang mengentri saldo awal piutang dan saldo awal utang. Semuanya semangat? Bahagia? Bahagia. Jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya kita masih banyak yang harus kita pelajari lagi ya. Jadi setelah pertemuan ini, pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang transaksi. Semuanya sudah selesai tentang input saldo awal, kita masuk ke transaksi pembelian dulu. Pembelian jasa dan pembayaran hutang ya. Itu nanti akan kita kenalkan di pertemuan berikutnya pada transaksi perusahaan jasa. Sebelumnya ada pertanyaan? Ya. Pesan dari Bu Santi, kalian tetap untuk menjaga kesehatan ya. Jangan pergi ketika tidak ada keperluan mendesak ya. Dan ketika kalian sedang praktik, kalian jangan pernah takut untuk mencoba. Karena dari kalian mencoba, kalian tahu salahnya di mana dan kalian bisa memperbaikinya agar kalian bisa mendapatkan hasil yang kalian inginkan. Seperti itu ya. Dipastikan untuk komputernya mayornya di exit, kemudian di shutdown ya. Itu bisa di exit dulu, kemudian shutdown. Sampai shutdown ya. Sampai di semua ya.
Siap gerak. Udah mulai. Sudah selesai. Beri salam.